Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا في سلم خافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, tak lupa mari senantiasa kita tingkatkan iman takwa kita, yakni dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita senantiasa meningkat dan kita bisa senantiasa istiqomah di dalam amal agama secara baik dan benar. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal sudah saya sampaikan ya, bahwasanya Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Allah memerintahkan supaya kita ini masuk Islam secara keseluruhan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh ya. Dan janganlah engkau turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku kaum muslim tentunya semua berharap agar kita kelak bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tentunya berharap demikian. Nah, sebenarnya kalau kita berpegang pada dua perkara yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu ya, dan apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis ya. Jadi kalau kita berharap untuk bisa bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak, tentunya ya, secara mutlak kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Inilah jalan keselamatan di dalam mencapai kehidupan di dunia yang hanya sementara ini, menuju ke alam akhirat yang selama-lamanya ataupun yang sifatnya adalah abadi. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju arah tersebut itu melalui proses, dan proses tersebut ya, ada kalanya sebagaimana
jalan, kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ada turun, kadang-kadang ya jalan tersebut kadang-kadang ada yang lurus, ada yang belok, ya ada yang rusak, ada yang bagus dan lain sebagainya. Ya. Jadi perjalanan hidup manusia itu hakikatnya ya berliku-liku, ya, berliku-liku. Ya. Tidak seperti apa yang kita harapkan mulus terus, tidak, tetapi berliku-liku, senantiasa berubah, ya, silih berganti, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada derita, ya, ada tangis, ada tertawa, ya, dan lain sebagainya. Karena begitulah, ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak lepas dari ujian dan cobaan. Ya. Kita harus menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu tentunya dengan keikhlasan, kesabaran dan penuh ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh misalnya tak selamanya manusia itu akan sehat terus. Ya, ada kalanya dia juga akan mengalami sakit. Nah, dikala dia sehat tentunya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Bermacam-macam cara. Ya. Syukur itu bisa dilakukan dengan cara ucapan, ya, dengan cara lisan. Syukur secara lisan kita berterima kasih, ya, mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga kalau kita merenung-renung, ya, kalau kita renungkan, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masya Allah, luar biasa. Bahkan, ya, bumi, segala sesuatunya yang ada di bumi ini, ya, itu diperuntukkan supaya untuk manusia, karena manusia kayaknya, ya, dia sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syukur secara lisan, kita mengucap hamdalah. Ya. Melalui perbuatan, ya, ini banyak sekali caranya. Ya, kita sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, ya, kita ini di dalam masyarakat pun, ya, cara syukur kita harus bertoleransi terhadap sesama manusia, ya, baik toleransi antar umat beragama maupun antar umat beragama. Ya, itu salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diharapkan harus berbuat baik kepada tetangga, ya, harus tolong menolong kepada tetangga, ya. Karena Allah perintahkan juga tolonglah, ya, orang lain ataupun tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan ataupun kejahatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan kita ini supaya hidup bermasyarakat itu harus saling
membantu, saling bekerja sama, saling tolong menolong ya. Dan tentunya bekerja sama, tolong menolong maupun saling membantu itu dalam hal yang baik ya. Dalam hal yang tidak baik tentunya kita tinggalkan ya. Rasulullah SAW mencontohkan ya, suami terbaik ya di dunia ini adalah Rasulullah. Dia nyontohkan pada istrinya ketika istrinya memasak daging, disuruh memperbanyak kuahnya. Maksudnya insya Allah ya, tetangga juga akan dikasih oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan digambarkan keterkaitan dengan makanan. Insya Allah kaitannya dengan makanan, Rasulullah senang berderma ya. Dia juga mengatakan makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Dan seterusnya. Insya Allah kalau kita makan bersama-sama itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya keberkahan tersebut ya cukup insya Allah ya, cukup ya. Kemudian diberi kesehatan, tentunya kita harus bersyukur ya. Kita harus mengabdi seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mengabdi dalam arti yaitu beribadah ya, selama 24 jam itu kalau bisa mutlak ya, mutlak. Aktivitas kita itu ya, bernilai ibadah, usahakan sedemikian rupa ya. Karena walaupun bagaimana apapun yang kita lakukan selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan diawali ya, dengan membaca basmalah, insya Allah ya, insya Allah kalau diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, insya Allah ya, insya Allah akan dicatat sebagai nilai ibadah ya. Itu syukur kalau kita diberi kesehatan ya. Kalaupun kita dikasih mata, bagaimana cara kita bersyukur dengan mata kita ya? Tentunya kalau Rasulullah mencontohkan ya, Rasulullah itu mencontohkan senang di dalam membaca Al-Quran. Setiap hari-harinya Rasulullah senantiasa membaca Al-Quran. Apa salahnya ya kita yang diberi mata ini kita manfaatkan ya, waktu 24 jam itu bagaimana caranya membagi ya, tentunya mengkaji ilmu agama, yaitu membaca Al-Quran dan juga membaca Al-Hadis, karena kita diberi ya, oleh Rasulullah SAW warisan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ya. Insya Allah dengan kita mencontoh Rasulullah ya, hobi untuk membaca Al-Quran, hobi untuk bersedekah, insya Allah kita nanti pun akan peroleh suatu kebahagiaan yang hakiki ya. Jadi kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan ya. Di samping kita bersyukur atas kesehatan tersebut, kita manfaatkan untuk beribadah, tentunya beribadah sesuai dengan cara-cara Rasulullah SAW ya. Jadi jangan sampai kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita lewatkan begitu saja tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Pokoknya segala aktivitas kalau kita niati bismillahirrahmanirrahim minimal ya. Kemudian kalau sudah selesai baca doa juga alhamdulillahirabbil alamin minimal ya. Insya Allah ya, aktivitas yang baik tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah.
syukur di dalam hati, ya kita merasa tentram kalau kita selalu ingat Allah. Ya, Allah juga memerintahkan ya supaya kita ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya, cara syukur dalam hati tentunya kita harus ingat, ya, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingat di sini tentunya ingat akan perintah, ingat akan larangannya, dan juga kita hendaknya berzikir. Kalau Rasulullah SAW itu berzikir setiap saat, apa salahnya? Ya, apa salahnya kita contoh Rasulullah SAW? Ya, tidak ada waktu yang namanya berlalu begitu saja tanpa diisi dengan zikrullah ataupun zikir kepada Allah ataupun aktivitas-aktivitas yang positif. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada celah, ya, setan menggoda supaya kita berprasangka tidak baik kepada tetangga ataupun suudzon kepada tetangga ataupun kepada saudara atau teman kita sendiri. Jangan sampai ada celah, ya. Jangan sampai ada celah setan menggoda supaya kita hidup ini ria, ya. Setan selalu menggoda, ya. Jangan sampai, ya. Kemudian mata kita jangan sampai ya, kita gunakan pada hal-hal yang tidak baik, mengikuti hawa nafsu setan, melihat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, itu tidak baik, ya. Karena mata juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mensyukuri mata kita harus melihat dengan sudut pandang yang baik-baik, ya. Rasulullah SAW ya, hobi untuk membaca Al-Quran, ya mari kita sama-sama juga gunakan ya, mata kita ini juga untuk membaca kitab suci Al-Quran ataupun ya, melihat dunia yang begitu luas. Akhirnya kita berpikir ya, penciptaan adanya bumi dan langit serta seisinya suatu bukti bahwa adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat gunung yang begitu tinggi, kita lihat air di laut yang begitu luas, yang begitu banyak, ya. Kita lihat bulan bintang ya, tanpa ada istilahnya itu penyangga, dia bisa di atas. Begitu juga ada langit ya, yang warnanya biru, ya. Ada hujan ya, dan ada matahari, ada bintang dan lain sebagainya. Semua itu adalah bukti adanya kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah patut kalau kita tidak sampai bersyukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita patut kalau tidak sampai bersyukur? Maka wajiblah kita harus bersyukur. Ini mensyukuri mata kita, ya. Jadi mata pun nanti dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga ya, telinga kita juga dimintai pertanggungjawaban untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik, ya. Terlebih lisan kita, ya. Lisan kita ini ya, ibarat lidah ini ya, bagaikan pisau, sangat tajam. Bahkan lidah ini walaupun kenyataan bukan besi, tetapi orang bilang tajamnya itu melebihi pedang, ya. Maksudnya kalau seseorang itu merasa tersinggung, itu sakitnya di dalam hati, bisa jadi seumur hidup. Tapi kalau luka kena pisau itu kalau sudah sembuh ya sudah hilang, ya. Jadi orang katakan lidah itu sangat tajam, bahkan tajamnya lebih dari pedang, ya. Betapa banyak orang yang celaka ya gara-gara tidak mampu menggunakan lisan secara baik dan benar, ya. Bahkan ya, Rasulullah mengatakan selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisannya,
Insya Allah kalau kita mensyukuri lisan kita, yaitu kalau mau berbicara tentunya yang baik-baik. Kalaupun toh tidak bisa berbicara yang baik-baik, tentunya kita diam. Ya. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, ya, itu usahakan kalau berbicara tentunya bil hikmah, dengan cara yang baik. Sekalipun menyampaikan suatu kebenaran, tentunya teknis ataupun cara menyampaikan kebenaran tersebut dengan cara yang baik, ya, dengan cara bil hikmah. Memang katakan kebenaran itu sekalipun pahit kedengarannya, tetapi di sini ada catatan, ya, bil hikmah, dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan suatu kebenaran walaupun toh itu benar, tetapi dengan cara yang kurang baik, ya, bisa jadi justru orang lain tidak mau menerima dan memusuhi kita. Ya memang perkara orang lain mau menerima atau tidak itu hak dia. Cuman kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, insya Allah dengan harapan ya orang lain tersebut mau menerima, ya insya Allah. Ya, kalau kita nggak mempunyai hak untuk memaksakan orang lain harus berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak bisa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kewajiban hanya untuk menyampaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajar kebaikan dan meninggalkan ya hal-hal yang mungkar, ya, dan mengajak ke fastabiqul khairat, ya, berlomba untuk capai bagaimana caranya kehidupan di akhirat nanti kita peroleh suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan di akhirat itu perolehannya itu ya ditetapkan di dunia saat ini. Ya, cara memperolehannya ya kita harus berusaha di dunia ini. Sehingga orang katakan ya, ibarat kita menanam ya kebaikan di dunia ini, nanti kalau kita niatnya ibadah, ya insya Allah di akhirat pun kita akan memetik kebaikan tersebut. Tanam kebaikan di dunia ini sebanyak-banyaknya, ya, sehingga nanti di akhirat kita akan bisa memetiknya. Ya, dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Maksudnya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah ajakan daripada sebangsa jin, setan, iblis dan sebangsanya. Kita tidak boleh. Kita sebagai orang muslim tentunya harus kita taat kepada agama. Insya Allah kalau kita taat betul pada agama, ya, Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Karena apa? Insya Allah ya, orang yang beriman ya, dia bisa menjaga wudu, dengan bisa menjaga wudu, kemudian selalu ingat kepada Allah, ya, sehingga ketika ada bisikan daripada setan, ya, dia selalu istighfar, ya, banyak istighfar, ya, astagfirullahaladzim. Bahkan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, perbanyak baca basmalah, nggak masalah, ya. Perbanyak baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, 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 tidak masalah. Ya. Perbanyak juga baca sholawat juga nggak masalah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak masalah. Ya. Istighfar diperbanyak, ya. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah diperbanyak. Insya Allah dengan mengingat Allah,
kita akan merasa tenang, kita akan merasa tentram. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya cara kita mensyukuri ya. Syukuri ya berbagai nikmat ya. Baik itu nikmat lisan, ya, nikmat mata, nikmat telinga ya, dan lain sebagainya. Kalaupun toh diberi kelebihan harta ya, kita mensyukurinya tentunya dengan banyak bersedekah ya. Syukur ya, kaitannya dengan amal jariah ya. Selagi kita ada ya kita beramal jariah. Yang insya Allah kalau kita mau beramal jariah, kita nanti akan peroleh pahala ya, sampai kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita diberi kekurangan, diberi rasa sakit ya tentunya kita harus bersabar ya. Bersabar dan bersabar ya, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun ya, kita ini harus menjadi orang yang sabar. Sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir hayat kita, kesabaran kita. Mungkin itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam mengamalkan agama secara baik dan sempurna. Itu saja. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.